Jadi kita punya kendala, tapi Allah punya kendali. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, shaimun was shaimat rahimakumullah. Hamdan wa syukran lillahi, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala khairi khalqillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Uhayyikum jami'an tahiyatan islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Berapa hari lagi lebaran? Gak hafal ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua doa dan hajat kita yang sedang berkumpul di tempat yang baik ini, masjid, ini tempat yang baik, dalam waktu yang baik menjelang buka puasa, mudah-mudahan semua doa dan hajat kita dikabulkan oleh Allah. Satu kesyukuran yang besar Bapak Ibu sekalian menyempatkan hadir di tempat yang begini, Pak. Kenapa kita katakan demikian? Ada dua keistimewaan penting Ramadan itu. Pertama, waktu puasa. Apa spesialisnya waktu puasa? Waktu untuk mohon ampun terbaik pada Allah itu waktu sahur. Maka ada dalam Al-Quran ayat yang menegaskan wabil ashari hum yastaghfirun. Kemudian yang kedua, waktu menjelang buka puasa. Apa yang spesial? Waktu dikabulkannya doa. Di waktu yang baik ini ternyata banyak yang terlena dengan kegiatan-kegiatan yang gak ada hubungannya dengan akhirat. Bapak lihat aja, banyakan di masjid apa banyakan di jalanan ini. Oh, Masya Allah. Makanya ada namanya budaya jahiliyah namanya, Pak. Apa itu? Ngabuburit itu budaya jahiliyah. Kerjaannya orang-orang bodoh. Maaf. Tapi faktanya begitu. Waktu yang begitu bagus untuk berdoa malah dipergunakan untuk hal-hal yang begitu. Maka subhanallah, kita mengapresiasi apa yang dijadikan kegiatan DKM ini. Ini bukan masalah buka puasanya. Kalau buka puasanya cuma dapat satu gelas air, mudah sekali Bapak mendapatkan. Apalagi cuma satu biji kurma, di mana-mana ada. Ini bukan masalah buka puasanya, tetapi ini masalah ketaatan, kepatuhan kita mengisi Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya istiqomah. Amin. Nah, ini wajah-wajah penduduk surga semuanya ini. Semuanya pengen masuk surga ya Bapak Ibu sekalian ya. Yang mau duluan siapa angkat tangan? Oh, ada. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang singkatnya begini saja sebelum azan. Tema kita adalah, ini kita nggak ceramah nih Pak ya, kita ngobrol ringan santai saja. Tema obrolan kita sore ini adalah kita punya kendali, kita punya kendala, tapi Allah punya kendali. Nah ini tema obrolan kita, kita ngobrol aja. Jadi kita punya kendala, tapi Allah punya kendali. Ini mohon maaf nanya nih ke Bapak Ibu sekalian semua yang ada ini nih. Bapak Ibu punya masalah nggak sekarang? Bapak Ibu punya masalah nggak sekarang? Ini bapak-bapak ini yang punya masalah angkat tangan. Yang punya masalah sekarang angkat tangan. Salah itu. Bapak Ibu sekarang kita nggak punya masalah.
Toh buktinya Bapak Ibu duduk anteng aja, damai. Apa masalah? Nggak ada masalah. Masalah kita itu nanti, bukan sekarang. Jadi Bapak Ibu sekalian begini, kita ini kan hidup dalam 3 masa. Tadi, sekarang, nanti. Kemarin, hari ini, besok. Manusia itu kalau sekarang nggak punya masalah. Apa masalah manusia itu? Memikirkan apa yang belum terjadi nanti dan memikirkan apa yang sudah terjadi tadi. Sekarang nggak ada masalah. Kita anteng aja duduk, damai-damai aja kan. Nggak ada yang nggak ada, cerah semua ya. Nggak ada masalah. Masalah manusia itu memikirkan apa yang belum terjadi, bagaimana nanti, malam, besok, pagi, dan sebagainya, dan memikirkan apa yang sudah terjadi kemarin. Padahal dalam agama kita itu nggak dibolehkan. Nggak dibolehkan. Kenapa? Ngapain mikirin nanti? Belum tentu kita hidup nanti. Ada yang berani angkat tangan nggak di sini? Nanti habis maghrib dia masih hidup. Yang yakin betul nanti habis maghrib masih hidup, angkat tangan. Enggak. Ayo coba Bapak Ibu sekalian, ada nggak? Yang hakul yakin habis maghrib masih hidup, angkat tangan. Ada yang berani? Nggak ada. Ngapain kita pikirkan nanti? Pikirkan aja yang sekarang. Dan yang kemarin ngapain kita pikirkan? Mau sehebat apapun, kayak kemarin hujan besar itu, banjir kan? Ngomel-ngomel banjir. Mau gimana banjirnya udah datang? Mau ngomel-ngomel ngapain? Gak ada gunanya. Ribut sibuk menyalahkan siapapun udah terjadi, mau ngapain? Emang udah begitu, takdirnya sudah begitu. Apa yang akan datang belum tentu terjadi, apa yang sudah lewat kita tidak bisa merubahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan pikirkan yang akan datang, jangan pikirkan yang telah lewat. Kata kuncinya gimana mudahnya? Begini. Semua boleh dipikirkan, tapi jangan jadi pikiran. Jelas ya? Bapak Ibu, semua boleh kita pikirkan, tapi jangan sampai jadi Kenapa? Semua Allah ciptakan sudah diikuti takdirnya masing-masing. Khalaqa faqaddara. Dan nggak ada ceritanya kebetulan dalam Islam. Di Islam nggak ada istilah kebetulan. Dalam agama kita nggak ada istilah kebetulan. Yang ada semua ini ketentuan dan keputusan serta ketetapan Allah. Bapak ikut buka puasa bersama sore ini bukan kebetulan. Kok Bapak tumben? Iya kebetulan Ustadz lewat. Enggak ada kebetulan di sini. Memang Allah sudah takdirkan Bapak Ibu sore ini duduk di sini. Mulai dari kemarin sampai nanti terakhir Ramadan kalau istiqomah. Memang udah takdirnya begitu. Jadi nggak ada ceritanya kebetulan. Jadi nggak ada istilah kebetulan dalam agama kita. Yang ada semua ini adalah ketetapan dan ketentuan Allah. Jadi kewajiban kita hanya menjalani dan menjalankan. Karena memang hakikatnya dalam agama kita hidup bukan untuk dipikirkan, tapi untuk dijalankan. Jelas Bapak Ibu? Susah menceramah kalau nyeramahin orang-orang lapar ini. Sebenarnya memang ceramah begini sama kultum habis tarawih itu berat. Ustadznya bisa bikin jamaahnya nggak tidur aja udah hebat gitu. Nggak usah ngobrolin masalah ilmunya dapat apa uang.
Kalau ceramah begini susahnya Pak, nyeramahin orang lapar. Habis tarawih nyeramahin orang kenyang. Repot. Makanya sebenarnya kalau kultum habis tarawih, kemudian pengantar buka puasa begini, nggak usah pakai waktu Pak. Sekian menit nggak usah. Pakai itu aja, pakai kode alam. Kalau pengantar berbuka puasa begini, lihat aja kalau sudah ada 3 orang yang nundukkan kepalanya, nah itu berarti udah nggak kondusif gitu. Kalau kultum taraweh, kalau sudah dapat 3 orang yang muap, udah nggak bagus itu dilanjutkan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, karena tadi kita judulnya obrolan ringan, jadi kita ngobrol saja. Ini wajah-wajah Bapak Ibu, wajah-wajah yang capek diceramahi kelihatannya. Jadi kita ngobrol saja. Silakan Bapak Ibu, sebelum azan ada yang mau nanya? Silakan. Alhamdulillah nggak ada. Sekian, terima kasih. Ada yang mau nanya? Kan kita ngobrol ringan ini, bebas, tidak usah sesuai dengan tema. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau nanya kan? Nanya apa saja boleh Pak, bebas. Pengantarnya tadi itu, bagaimana kita menjalani hidup sekalipun banyak kendala, tapi ingatlah Allah tetap punya kendali dalam hidup kita ini. Caranya bagaimana? Jangan pikirkan apa yang belum terjadi dan tidak usah sibuk memikirkan apa yang telah terjadi. Hadapilah semuanya, takdir dan ketentuan Allah ini dengan hati yang lapang. Ya, dijalanin aja. Berjalan. Maka yang benar itu bukan hidup apa adanya, apalagi hidup ada apanya. Jadi kalau apa itu kata-kata hiduplah apa adanya itu salah Pak. Salah menurut agama kita. Yang benar itu dalam agama kita, hiduplah sebagaimana mestinya. Ya benar. Jadi bukan hidup apa adanya, bukan. Tapi hiduplah sebagaimana mestinya. Menurut siapa? Yang menurut Allah dan Rasulnya. Nah, kita ambil contoh bagaimana bedanya hidup apa adanya dan hidup bagaimana mestinya. Yang benar mana Bapak Ibu sekalian? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Mana yang benar? Yang milih makan untuk hidup angkat tangan. Yang benar mana? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Mana Bu? Ya, betul. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk. Kalau prinsipnya makan untuk hidup, aturan mainnya sudah jelas dalam agama kita. Makanlah ketika lapar, berhenti sebelum. Kenapa Rasulullah mengajarkan begitu? Karena Bapak Ibu sekalian, senikmat-nikmatnya lauk untuk makan, itu lapar. Kalau nggak lapar, apapun yang dihidangkan istrinya nggak bakal dimakan, mau kenyang kok. Tapi kalau lapar, jangankan ada lauknya, ada nasi aja habis. Tadi siang lagi lapar betul pas puasa, dikasih nasi putih aja itu nikmat banget kelihatannya. Padahal nasi putih doang. Tapi kalau kenyang, udah habis buka puasa nanti, apa yang kehidang, senikmat apapun belum tentu disentuh. Maka subhanallah, kalau kita mengikuti hidup sebagaimana mestinya menurut Allah dan Rasulnya, insya Allah hidup tenang, bahagia dunia
Kalau pikirkan itu yang repot. Kalau merencanakan itu manusiawi. Tetapi tetap dalam bingkai manusia merencanakan, Allah menentukan. An-nasu fit tanzil wallahu fit takdir. Itu kaidahnya. Sehebat apapun manusia merancang, Allah tetap yang memutuskan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, sohimun sohimat ini yang jamaah menjelang iftar ini, mudah-mudahan Ramadan ini mendidikkan kita untuk lebih mampu dan bisa menjalani hidup ini sebagaimana mestinya. Toh tiap hari kita diajari. Kalau ada yang nanya kepada Bapak Ibu, bagaimana menurut Bapak Ibu tentang dunia? Jawabnya sederhana. Dunia ini tidak beda dengan ketika kita sedang puasa. Nahan hausnya, nahan laparnya berjam-jam. Tapi semua itu akan hilang ketika azan maghrib berkumandang. Nahannya mulai dari satu dari sampai sekali sampai azan. Nahannya perjuangannya luar biasa. Tapi begitu azan, hanya dengan seteguk air putih saja hilang. Itulah dunia dengan segala kenikmatan sesaat. Benar-benar sesaat. Pendek, singkat sekali hidup. Yang panjang itu pertanggungjawabannya. Kalau hidupnya singkat, itu ada orang tua sampai 70, 80, itu hitungan umur. Maka Bapak Ibu sekalian, dibedakan kalau dalam agama kita, beda usia dan umur. Beda. Orang yang usianya 70 itu bisa jadi umurnya 30. Apa bedanya usia dengan umur? Usia itu bilangan tahun dari semenjak kita lahir sampai wafat, itu namanya usia. Umur itu apa? Umur itu waktu yang kita pakai untuk taat, diisi dengan ketaatan, diisi dengan ibadah. Itulah yang disebut dengan umur. Jadi walaupun usianya 70, baru kenal masjid 10 tahun yang lalu, bagi umurnya itu 10, usianya 70. Jadi nggak bisa disamakan. Nah, apa konsekuensinya? Usia itu yang Allah minta pertanggungjawabannya di akhirat. Umur itu yang dihitung oleh Allah. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya ada istilah, ada orang tua yang tidak pantas dituakan. Jadi tidak semua orang tua pantas, dan tidak semua yang disebut orang tua itu harus tua. Karena itu tadi ada orang tua yang cuma tua usianya, tapi nggak tua umurnya. Mudah-mudahan semuanya orang tua kita yang hadir ini insyaAllah ini orang tua yang pantas untuk dituakan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, tinggal berapa menit. Ada yang mau tanya silakan. Ini kita diskusi saja. Saya dari suku Bakor, suku Zuhur, dan tadi jam 10 di radio Tamta Zuhur, kemudian kesini. Jadi takutnya saya minum duluan. Udah kering tenggorokan ya. Nyanyi terus dari suku. Ya silakan kalau ada yang mau nanya. Kalau buka puasa begitu harus diskusi. Kalau ceramah kasihan ustaznya. Gak apa-apa sih sebenarnya, cuma takutnya nanti ada orang yang menutup itu, Pak Ustaz sudah lama begitu. Kenapa itu? Mau sendiri jamaah kepada tidur. Ya, Bu ada yang mau nanya dong? Bu?
Tanya, mungkin ada suaminya yang menikah lagi, konsultasi aja. Bapak-bapak, udah pikir? Kan, kalau dalam teorinya, kalau nggak ada pertanyaan itu kemungkinannya cuma dua. Yang pertama benar-benar paham, yang kedua benar-benar bingung. Nah, tandanya orang paham, nanya, itu berarti dia paham. Ya kalau nggak nanya gimana Ustaz? Berarti nggak paham. Makanya dia bingung mau nanya apa? Itu di Ponongan, itu jamaah Ponongan. Kalau di sini alhamdulillah. Pondok. Ini kalau bapak ada mau nanya apa? Ya, silakan Pak. Hah? Buka puasa, doa. Oh. Nah, Bapak Ibu sekalian, intinya yang mau dia tanyakan itu tentang doa. Satu yang harus kita pahami, Allah itu paham semua bahasa. Jadi mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Betawi, mau pakai bahasa Jawa, apapun doa kita boleh. Yang tidak boleh dalam Islam itu diubah cuma satu, bacaan sholat itu nggak boleh. Sama Al-Quran kalau doa mau pakai doa yang manapun silahkan selama intinya kebaikan. Jadi sekarang ini kan masyarakat kita yang biasa dari dulu ya. Ini doa sesuai sunnah Nabi, ini doa tidak sesuai sunnah Nabi, yang begitu kan Pak ya. Ya, ini katanya doa yang sesuai hadis, ini doanya bid'ah. Dan yang itu nggak usah didengarkan. Yang penting Bapak berdoa ketika pas buka puasa, itu yang penting. Kalau masalah mana yang sesuai dengan sunnah, ini kecapean sih pelajari. Ini yang sesuai sunnah, ngapa dulu? Akhirnya pas buka puasa nggak doa, karena belum apa doanya. Nunggu doanya apa dulu? Terus mau sampai kapan? Ya, pendekatannya kepada masyarakat bukan begitu. Selama itu tidak melanggar syariat, berdoa dengan baik. Masalah ini yang sesuai hadis Nabi, ini tidak sesuai hadis Nabi, Allah itu mengerti semua bahasanya. Masalahnya sekarang masyarakat kita itu Pak, senangnya berdebat, ngerjain nada. Itu kan kadang-kadang yang begitu dia berepot kadang-kadang. Ini kayak umpamanya di ada masjid ngadain kegiatan iftar bersama, buka puasa bersama, protesnya bunyi. Ini kenapa harus iftar? Makanannya apa? Macam-macam. Tanya, coba enggak ada. Yang sama dengan yang sampai tanya tadi, banyak yang berdebat, bukan beliau ya, nanya. Itu di luar mana yang paling sesuai sunnah Nabi, yang paling debat apa? Jadinya ujung-ujungnya gak ada yang berdoa pas buka puasa. Bismillah aja gak sempat ya. Tapi udah depan panjang lagi lewat. Itu sama kayak gunung subuh itu Pak. Lewat gunung subuh itu pakai gunung apa depan tau-taunya gak sholat subuh. Makanya ada anekdot dulu NU Muhammadiyah itu depan masalah gunung subuh. Wah, rapi itu kan. Alhamdulillah sekarang NU Muhammadiyah udah nggak debat masalah subuh Pak. Bapak tahu kenapa? Kalau udah sama-sama nggak sholat subuh. Dulu alhamdulillah debat. Kenapa? Karena masih sama-sama sholat. Kalau sekarang dua nggak debat, bukan karena pada pintar Pak, bukan. Padangkan sholat subuh, jadi udah nggak debat lagi. Dalam kami titip pesan kepada Bapak Ibu jamaah al-Barokah. Cari titik temu, jangan memperbesar titik perbedaan. Itu yang penting.
Apa maksudnya Ustaz itu contohnya? Daripada kita sibuk memperdebatkan doa mana menjelang buka puasa yang paling sesuai dengan sunnah Nabi, mending kita ajak tunjuk pada puasa pada malam. Untuk melihat pada kita nama siang sore enak itu. Ya itulah Bapak Ibu kita kan. Itu lebih penting diajak untuk ibadah. Tapi hati-hati ngajak orang puasa itu juga ngajak kepada kebaikan. Itu harus dengan cara-cara yang baik, juga edah agama kita. Saya tanya kepada Bapak Ibu, apa hukumnya nyuruh orang sholat? Apa hukumnya nyuruh orang sholat? Yang tahu nggak tangan? Wajib? Salah. Hukumnya nyuruh orang sholat itu haram. Nggak boleh. Orang lagi sholat apa suruh? Nggak boleh. Hati-hati. Jebakan kata-kata, permainan kata-kata. Sama kalau di Sumatera Barat itu di Aceh sholat dilanggar boleh, dilanggar boleh, di musola boleh, di masjid boleh. Nama lain musola itu kan kalau di Sumatera Barat di Aceh langgar. Makanya sholat itu boleh dilanggar. Nyuruh orang sholat itu haram, boleh. Karena nyuruh orang itu nunggu dia selesai sholat. Sama kalau di kampung saya azan keras-keras nggak boleh, Pak. Dikukutin orang. Yang boleh itu azan menolak itu boleh. Kalau keras-keras ya nggak boleh. Masa azan keras. Jangan lapar. Jangan haus. Hidup juga susah. Gajinya jangan berat-berat. Susah hidup. Gajinya yang ringan-ringan aja. Hidup udah baik, jangan ditambah baik dari itu. Ya. Itu namanya ilmu mantik itu kalau dalam Islam. Permainan logika, permainan akal itu. Jangan mencoba dengan kata-kata yang begitu. Yang berapa? Oh iya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita bermunajat berdoa kepada Allah. Semoga semua yang mengikuti acara Iftar sore ini Allah kabulkan semua hajat dan doa. Allah karuniakan kepada kita semua umur panjang dalam taat ibadah, sehat walafiat untuk ibadah. Allah mudahkan semua urusan kita untuk ibadah. Allah lapangkan rezeki kita dalam ibadah. Allah berikan kemudahan dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Semoga anak, istri, cucu, bapak, ibu sekalian, suami, ibu, dimanapun kapanpun, semoga senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah. Dijauhkan dari segala musibah. Yang sakit kita doakan semoga Allah mengangkat penyakitnya. Terakhir kita doakan ayah ibu kita, khususnya ayah ibu kita yang telah mendahului kita semua. Semoga semua amal soleh kita di bulan penuh ampunan ini menjadi aliran pahala berupa rahmat dan ampunan Allah bagi beliau-beliau di alam kubur. Untuk semuanya, untuk semua doa dan hajat kita bermunajat kepada Allah dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. اللهم بحق الفاتحة وبمزية الفاتحة أن تؤمن لنا محمدا عبد الخير وأن تقضي جميع حاجاتنا وتبلغ مقاصدنا والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.